dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu netral yang bersifat selain itu ada juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Bagaimana dengan UTS-nya? Apakah lancar? Semoga lancar dan mendapatkan hasil yang terbaik sesuai dengan keinginan kita. Baik, untuk hari ini saya akan membawakan materi mengenai fitrah manusia dalam psikologi Islam. Materi ini untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah psikologi Islam yang diampu oleh Bapak Nurdin. Saya Fika Ahdasabilah dengan nomor NIM 3032000066. Pengertian fitrah manusia. Fitrah berasal dari kata fatoro yang berarti penciptaan, belahan atau kejadian, yang secara umum diartikan sebagai penciptaan atau kejadian awal sesuatu itu ada. Jadi fitrah itu suatu kejadian seseorang itu diadakan atau sesuatu itu diciptakan. Dalam Al-Quran sendiri disebutkan fitrah itu sebanyak 28 kali, yaitu 14 kali untuk penciptaan langit dan 14 kali untuk penciptaan bumi. Ya, pada dasarnya manusia itu bersifat melangit, yaitu berketuhanan, memiliki ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara fitrah manusia itu ingin dan kembali kepada jalan Allah, yaitu ingin kembali beriman dan kembali kepada Tuhannya. Beberapa potensi fitrah manusia yang dimiliki oleh manusia itu sendiri, yaitu ada 3 bagian potensi fitrah manusia di dalam dirinya. Yang pertama yaitu fitrah moral. Moral adalah segala bentuk tingkah perilaku yang dilakukan oleh seseorang. Perilaku itu meliputi perbuatan baik, buruk, benar atau salah menurut adat dan istiadat, menurut norma dan kepercayaan di masyarakat tersebut. Seseorang dikatakan menyimpang apabila dia berbeda perilakunya dengan perilaku masyarakat pada umumnya. Yang kedua ada potensi intelektual, yaitu kecerdasan yang dimiliki seseorang untuk dapat mengembangkan potensinya. Yang ketiga ada potensi spiritual. Potensi ini merupakan potensi manusia yang berhubungan dengan Tuhannya atau dengan Allah Subhanahu wa taala, potensi untuk beribadah, potensi untuk bertakwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan beberapa perbedaan paradigma atau perbedaan fitrah manusia menurut paradigma psikologi barat dengan paradigma psikologi Islam. Titik tolak perbedaannya yaitu terdapat pada cara pandang, konsep dasar, struktur, dorongan dan tujuan hidup manusia itu. Beberapa psikologi barat ini berpendapat berbeda-beda mengenai fitrah atau penciptaan manusia itu sendiri. Sebagai contoh ya, ini ada psikologi analisis yang memiliki paradigma bahwa manusia itu pada dasarnya buruk. Mengapa bisa dikatakan buruk? Karena manusia digerakkan oleh insting-insting ketidaksadaran seperti nafsu seks, nafsu makan, nafsu minum. Jadi manusia itu digerakkan oleh insting-insting biologis saja, tanpa memperhatikan adanya insting-insting lain atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Nah, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan pandangan Islam yang memiliki paradigma bahwa manusia itu beriman, menyembah kepada Allah, sehingga insting-insting biologis atau nafsu tersebut dapat ditekan
dan tidak semuanya harus dipenuhi karena manusia memiliki keimanan dan ketakwaan tersebut. Kemudian ada aliran behavior. Aliran ini berpendapat bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk netral. Maka gangguan yang terjadi pada individu itu merupakan hasil respon dari situasi atau kondisi yang terjadi padanya di sekitar lingkungannya. Aliran behavior sangat mengutamakan sekali kejadian masa kini, tapi mengabaikan apa yang terjadi di masa lalu. Dan masa lalu hanya berkutat pada perilaku empiris manusia saja. Selain itu ada juga psikohumanistik. Mereka berpendapat atau menyebutkan bahwa manusia itu awalnya adalah bersifat baik dan manusia itu adalah makhluk otonom yang dapat menentukan geraknya sendiri, dapat memilih dan dapat menentukan kehidupannya sendiri. Nah, paradigma ini mengakui bahwa tingkah laku manusia merupakan produk atau hasil dari perasaan, pikiran, dan kemauan bebas manusia yang ditentukan oleh dirinya sendiri. Kebebasan hal tersebut merupakan kebebasan untuk menentukan pilihan tentang apa arti hidup manusia. Dia dapat memaknai hidupnya sendiri dengan memilih apa yang ia mau, dan kemudian dia harus dapat bertanggung jawab terhadap konsekuensi yang ia tentukan atau yang ia pilih dalam kehidupannya. Oleh karena itu, aliran psikologi ini disebut sebagai aliran yang positif. Mengapa demikian? Karena aliran ini berfokus pada perkembangan positif kehidupan manusia. Ia berusaha mempelajari tentang apa kebermaknaan hidup seseorang, apa tujuan hidup, dan apa eksistensinya hidup dalam kehidupan individu itu tersebut. Ya, berbeda sekali dengan psikohumanistik. Paradigma psiko-Islam meyakini bahwa tingkah laku manusia itu bukanlah hanya sebatas keinginan dan kemauannya saja, tetapi merupakan serangkaian hubungannya antara manusia dengan Tuhannya. Jika dikaitkan dengan psikohumanistik, tingkah laku manusia yang berupa unsur hewani itu bisa disebut atau bisa dikatakan muncul seperti keinginan untuk makan, minum, berhubungan seks, dan lain sebagainya. Tetapi jika dihubungkan dengan perilaku sosial atau kemanusiaan, secara kemanusiaan itu tingkah lakunya dapat muncul seperti tingkah laku berpikir, ingin berkuasa, mengeluh, marah, dan lain sebagainya. Jika dihubungkan atau dikaitkan dengan unsur ketuhanan, maka manusia itu bereksistensi untuk beribadah kepada Allah, beriman serta bertakwa untuk melakukan ibadah sesuai dengan tujuan hidup manusia, yaitu hanya untuk beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dari yang telah saya jelaskan atau telah saya paparkan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yaitu menurut psikologi analisis, menjadikan manusia itu hanya sebagai subjek dari hubungan antara kondisinya dengan kondisi psikisnya saja. Nah, jika dari psikobehaviorisme, manusia itu justru menjadi sebuah objek dari hubungan alam dengan kondisi fisik manusia atau kondisi lingkungan sekitar dengan kondisi suatu individu itu tersebut. Adapun psikologi humanistik menjadi ciri khas positif yang menjadikan manusia itu sebagai subjek sekaligus objek dari hubungannya dengan alam, baik berupa fisik maupun psikis. Berbeda dengan itu semua kawan-kawan,
psikologi Islam memandang bahwa manusia itu sebagai subjek jika dihubungkan dengan kekhalifahannya di muka bumi, tetapi kemudian menjadi objek jika dihubungkan dengan Tuhan. Objek sebagai seseorang hamba yang taat beribadah dan ingin terus melakukan pendekatan kepada Tuhannya guna untuk melakukan pendekatan spiritual, yaitu untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih tinggi darinya, yaitu tingkat spiritual. Yang terakhir, manusia itu memang terlahir secara fitrah itu suci, beriman dan bertakwa kepada Allah. Tapi kemudian kenapa ada seseorang yang sepertinya dia tuh menyimpang, tidak beriman, tidak sholat dan lain sebagainya? Karena itu adalah pengaruh dari lingkungan sekitar, pengaruh dari lingkungan keluarga, sehingga dia berperilaku menyimpang, sehingga dia mengingkari antara ikrarnya dengan Tuhan yang ia ucapkan atau yang ia pilih sebagai sumpah ikrar sebelum ia dilahirkan, yaitu untuk apa? Untuk beribadah dan hanya berketuhanan pada Allah. Nah, di sisi lain juga manusia itu cenderung aktif, juga cenderung mengenal Allah. Tetapi dengan pengaruh lingkungan itu, manusia itu bisa menjadi berubah. Tapi pada dasarnya fitrah manusia tetap ingin kembali kepada Tuhannya. Sepertinya cukup itu yang saya sampaikan. Semoga di video kali ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan teman-teman sekalian mengenai fitrah manusia menurut psikologi Islam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.